Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Indramiati SPD, berasal dari SD Negeri 61 Temyang Sawi, Kabupaten Landak, calon guru penggerak angkatan 7. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan Taman Siswanya, di mana setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara. Pada zaman kolonial, anak-anak yang bisa bersekolah hanya anak-anak tertentu, anak-anak dari orang-orang yang dapat memberikan keuntungan bagi penjajah saja. Ilmu dan jenjang yang diajarkan juga terbatas. Untuk saat ini, kita dapat merasakan pendidikan tanpa latar belakang yang membeda-bedakan. Jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi hanya tergantung pada kemauan saja lagi. Ki Hajar Dewantara memiliki impian untuk membawa anak Indonesia merdeka belajar. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan manusia, menghasilkan manusia selamat dan bahagia. Manusia merdeka ada 2 poin, selamat dan bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Semua orang harus bisa menangani dan mengatasi masalah sendiri maupun masalah di lingkungannya secara aktif. Misalnya, jika kita berhasil menjadi diri kita yang merdeka, orang yang bahagia di lingkungan sekitar kita seperti keluarga, pertemanan, tempat bekerja, dan lain-lain. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan untuk satu keluarga. Memerdekakan satu keluarga adalah langkah awal memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan jika semakin baik, akan semakin nyaman tinggal di dalamnya. Ini adalah zaman kita bisa berbahagia bersama tanpa harus mengorbankan orang lain. Berawal dari mengembangkan diri masing-masing. Jadilah orang yang merdeka, lalu ajarkan ke orang-orang lain di sekitar kita. Yang kedua, menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan kodrat anak, diperlukan peran guru. Anak-anak lebih mendengarkan bapak atau ibu gurunya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan kekuatan konteks sosial kultural agar anak dapat menampilkan wiraga dan wirama. Yang ketiga, berhamba kepada anak. Ki Hajar Dewantara mengharuskan kita untuk memandang anak dengan rasa hormat, berpusat pada anak. Menghamba artinya melayani anak, mengikuti maunya anak, menggali potensi anak, bakat dan minat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan tuntunan guru. Anak itu ibarat sebuah bibit. Ketika menanam padi, jangan mengharap menjadi jagung. Tetapi ketika menanam padi, didiklah dengan ilmu padi. Jadi anak-anak sudah ada dasarnya atau coretannya seperti bakat dan minat. Tugas guru menuntun agar dapat menebalkan coretan yang ada. Biarkan anak menjadi diri sendiri. Walaupun anak-anak diberikan kebebasan merdeka belajar dalam memperoleh pengetahuan agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, mereka tetap harus dituntun. Disinilah peran seorang guru sebagai penuntun. Agar menjadi pamong yang baik, mereka ke arah yang baik. Jangan sampai anak-anak salah arah. Tolak ukur bahwa murid sudah berhasil dituntun adalah murid merasa bahagia, semangat, dan senang. Yang ketiga, trilogi pendidikan.
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengarah pada guru sebagai pamong untuk menuntun anak sesuai kodratnya adalah Ingarso Sengtulodo sebagai guru harus bisa memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso sebagai guru harus bisa memberi semangat, dan Tuturi Handayani sebagai guru menjadi pendorong bagi peserta didik. Yang kelima, pendidikan dan pengajaran. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat yang memerdekakan anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Kemerdekaan punya dua ciri dasar, yaitu merdeka secara bebas, pendidikan, dan secara batin mandiri, pengajaran. Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan dan pengajaran pertama kali diperoleh anak di dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama kali anak-anak belajar sesuatu. Anak-anak mengeksplorasi pengalaman raga, indera, imajinasi yang disebut wiraga pada usia 0 sampai 8 tahun. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Yang keenam, kodrat keadaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk melakukan perubahan terpadu, hendaklah selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, yang meliputi yang pertama, kodrat alam. Di Indonesia terdiri dari berbagai suku budaya yang berbeda dan tentu memiliki kearifan lokal yang berbeda juga. Salah satu kearifan lokal dari suatu daerah dapat digunakan untuk menumbuhkan budi pekerti anak. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Anak didik sesuai zaman karena pendidikan itu tidak statis tetapi harus dinamis. Saat ini pendidikan menuntut sesuai dengan perkembangan zaman di abad 21. Yang ketujuh, asas trikon. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan prinsip perubahan yang disebut asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidikan itu harus menghargai keberagaman atau keunikan yang ada. Belajar dari budaya luar boleh, tapi sesuaikan dengan konteks dan identitas dalam hidup kita masing-masing. Yang kedelapan, budi pekerti. Yang harus diubah adalah budi pekerti. Budi berupa cipta, yaitu pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, kehendak atau kemauan. Dan pekerti berupa tenaga atau raga. Pendidikan adalah tempat bersemai segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dua hal yang tidak dapat terpisahkan adalah pendidikan dan kebudayaan. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Karena pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Contohnya, tradisi robot-robot dapat menumbuhkan budi pekerti pada anak. Dengan harapan, karakter, dan kompetisi yang diraih oleh peserta didik didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, yang seperti dalam profil pelajar Pancasila. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, anak adalah kertas kosong yang harus ditulis oleh guru. Yang kedua, anak ibarat orang buta atau lumpuh yang harus diiringi. Dan yang ketiga, semua anak dianggap sama. Anak diberi pelajaran dan pemberlakuan yang sama, wajib menghafal, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, harus dipelajari. Jika tidak mengikuti semua kemauan guru dianggap membangkang, dan yang tidak bisa dianggap tidak pandai. Yang keempat, lebih mementingkan target menghabiskan materi, misalnya dalam 1 bulan itu harus habis 1 buku. Yang kelima, lebih mementingkan nilai akhir yang sesuai KKM.
kriteria ketuntasan minimal, dan hanya lebih ke aspek kognitif saja dan harus tuntas. Yang keenam, kurang memahami karakter anak. Yang ketujuh, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru hanya mentransfer ilmu. Yang kedelapan, anak adalah cek pembelajaran. Dan yang kesembilan, selalu menuntut anak harus bisa. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, anak itu sebuah coretan, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas guru sebagai pamong adalah menuntun anak untuk menebalkan hal-hal baik akan tumbuh dengan maksimal, seperti menebalkan bakat dan minat. Yang kedua, setiap anak itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran harus menyenangkan, yaitu lebih ke proses pembelajarannya dari semua aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak-anak sekarang bisa belajar dari internet. Kemudian yang kelima, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Yang keenam, anak adalah subjek pembelajaran. Yang ketujuh, guru bukan hanya menuntut tetapi menuntun. Lebih tepatnya, guru itu harus menuntun anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menjadi guru penuntun, bukan penuntut. Menuntun dan memotivasi murid untuk berkembang sesuai kodratnya guna menemani mereka menuju cita-cita. Yang kedua, pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya akademik, tetapi juga pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Memang kegiatan-kegiatan yang membiasakan karakter-karakter baik ini sudah sering kita lakukan, cuman kita belum paham bahwa kegiatan-kegiatan yang sederhana ini adalah kegiatan yang bisa menumbuhkan budi pekerti, seperti menumbuhkan pendidikan karakter anak dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang akan terus-menerus dilakukan. Menerapkan konsep pemikiran merdeka belajar dan integrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Misalnya seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu nasional atau daerah, masuk ke nasionalisme. Kemudian piket kelas atau halaman, itu masuk ke gotong royong. Untuk menumbuhkan kedisiplinan, anak-anak datang dan pulang sekolah tepat waktu. Kebiasaan mencuci tangan saat datang dan pulang sekolah. Menyimpan sepatu pada tempatnya, mengabsen diri, pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum kelas dimulai. Dan hormat kepada guru, berpamitan saat datang dan keluar dari kelas. Kemudian yang keempat, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dengan berbagai cara, model, metode, alat peraga, dan media pembelajaran menarik bagi anak yang bisa diambil dari berbagai sumber seperti memanfaatkan barang bekas, lingkungan sekitar, dan internet. Misalnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang keempat, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat. Yang kelima, student center, pembelajaran berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana di sekolah kami itu anak-anak biasa menggunakan pakaian adat saat upacara hari peringatan sesuai dengan pakaian adat budaya setempat. Kemudian makan bersama, seperti contohnya kegiatan robo-robo. Kemudian untuk pembelajaran itu biasa diselingi dengan menonton pembelajaran atau materi pembelajaran dari laptop yang sudah di-download guru. Nah, di sini merupakan sesuai dengan kodrat zaman.
Baik, terima kasih semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak.